Perkenalkan, nama saya Irfan Limbong, NIM 2003 1001109, kelas PJKRC, Universitas Tok Binaguna Medan. Baik, di sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan tentang ujian mata kuliah profesi pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu guru sebagai pendorong kreativitas. Kreativitas adalah hal yang sangat penting dalam proses belajar. Di sini, guru dituntut untuk mendemonstrasikan serta menunjukkan proses kreativitas. Sebagai kreativitas dapat dilihat dari adanya kegiatan untuk menciptakan sesuatu yang sebelumnya belum ada dan tidak dilakukan oleh orang lain, atau kecenderungan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Akibat dari fungsi guru ini, maka guru akan senantiasa berusaha untuk menemukan cara yang lebih baik. Sebagai seorang yang kreatif, guru menyadari bahwa kreativitas merupakan yang universal, dan oleh karenanya semua kegiatan ditopang, dibimbing, dan dibangkitkan oleh kesadaran itu. Ia sendiri adalah seorang kreator dan motivator yang berada di pusat proses pendidikan. Akibat dari fungsi ini, guru senantiasa untuk menemukan cara yang lebih baik dan melayani peserta didik, sehingga peserta didik akan menilainya bahwa ia memang kreatif dan tidak melakukan sesuatu yang rutin saja. Kreativitas menunjukkan bahwa apa yang akan dikerjakan oleh guru sekarang lebih baik dari yang telah dikerjakan. Oke, baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu guru sebagai pembimbing dan konselor. Peran guru sebagai pembimbing adalah terletak pada kekuatan intensitas hubungan interpersonal atau guru dengan siswa yang dibimbingnya. Guru sebagai pembimbing dituntut untuk mampu mengidentifikasi siswa yang diduga mengalami kesulitan dalam belajar, melakukan diagnosa, prognosa, dan kalau masih dalam batas kewenangan, harus membantu pemecahannya atau remedial teaching, berkenan dengan upaya membantu mengatasi kesulitan atau masalah siswa. Peran guru tentu berbeda dengan peran yang dijalankan oleh konselor profesional. Tugas dan tanggung jawab guru-guru mata pelajaran dalam bimbingan dan konseling adalah membantu memasyarakatkan pelayanan, bimbingan, dan konseling kepada siswa. 2. Membantu konselor mengidentifikasi siswa-siswa yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling, serta pengumpulan data tentang siswa-siswa tersebut. 3. Mengalihkan tangankan siswa yang memerlukan pelayanan bimbingan dan konseling kepada konselor. 4. Menerima siswa ahli tangan dari konselor, yaitu siswa yang menuntut konselor merupakan pelayanan khusus, seperti pengajaran atau pelatihan, perbaikan, dan program pengayaan. 5. Membantu mengembangkan suasana kelas, hubungan guru-siswa, dan hubungan siswa-siswa, yang menunjang pelaksanaan bimbingan konseling. 6. Memberikan kesempatan dan kemudahan kepada siswa yang memerlukan layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling untuk mengikuti menjalani kegiatan yang dimaksud itu. 7. Berpartisipasi dalam kegiatan khusus penanganan masalah siswa seperti konferensi kasus. 8. Membantu pengumpulan informasi yang diperlukan dalam rangka penilaian pelayanan bimbingan dan konseling serta upaya tindak lanjut. Yang harus dilakukan untuk menjalankan tugas keprofesian sebagai guru yang layak untuk diteladani yaitu: 1. Kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Kompetensi pedagogik bisa diperoleh melalui proses belajar masing-masing guru secara terus-menerus dan sistematis, baik sebelum menjadi guru maupun setelah menjadi guru. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian berkaitan dengan karakter personal. Ada indikator yang mencerminkan kepribadian positif guru, yaitu supel, sabar, disiplin, jujur, rendah hati, berwibawa, santun, empati, ikhlas, berakhlak mulia, bertindak sesuai norma hukum dan sosial. Kepribadian positif wajib dimiliki seorang guru, karena para guru harus bisa jadi teladan bagi para siswanya.
Selain itu, guru juga harus mampu mendidik para peserta didiknya supaya memiliki attitude yang baik. Yang ketiga yaitu kompetensi profesional. Kompetensi profesional guru adalah kemampuan atau keterampilan yang wajib dimiliki supaya tugas-tugas keguruan bisa diselesaikan dengan baik. Keterampilannya berkaitan dengan hal-hal yang cukup teknis dan akan berkaitan langsung dengan kinerja guru. Dan yang terakhir, keempat, yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial berkaitan dengan keterampilan komunikasi, bersikap dan berinteraksi secara umum, baik itu dengan peserta didik, sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua siswa, atau hingga masyarakat secara luas. Dan yang terakhir yaitu pengertian dan tujuan manajemen kelas. Manajemen dari kata manajemen diterjemahkan pula menjadi pengolahan. Berarti proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Sedangkan pengolahan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan manajemen kelas adalah mengacu kepada penciptaan suasana atau kondisi kelas yang memungkinkan siswa dalam kelas tersebut dapat belajar dengan efektif. Dan yang harus dimiliki untuk memenuhi keterampilan manajemen kelas yaitu adalah mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. 2. Menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi pembelajaran. 3. Menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual secara mandiri di dalam kelas. 4. Membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan sifat-sifat individunya. Oke, baiklah, demikianlah penjelasan ujian profesi pendidikan yang telah saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan bahasa yang kurang berkenan, saya mohon maaf.